ceritain sedikit gimana di dalam suasana dukanya? Ya seperti biasa ya, kalau orang Batak dan orang Kristen biasanya kalau kematian yang pertama ada doa, yang kedua ada nyanyian, dan yang ketiga ada sumbangan lagu dari kerabat, dari keluarga, dan khususnya juga Bang Hotma punya banyak teman-teman pengacara, serta ada binaan-binaan beliau baik di law firm-nya maupun di LBH Mawar sendiri. Itu yang terjadi, keluarga kumpul, lalu ada doa, ada pembacaan ayat, lalu juga ada puji-pujian yang naikkan, minta sumbangan lagu-lagu. Kalau itu mungkin melihat sosok Pak Hotma Sitompul sendiri seperti apa? Buat saya seperti yang diketahui banyak orang, yaitu pejuang hukum kontroversial lah. Kenapa saya bilang pejuang hukum? Karena ya dari mudanya kita kenal beliau seorang yang selalu berjuang untuk hukum dan ngotot gitu, pokoknya berjuang aja untuk hukum gitu. Dan kenapa kontroversial? Ya karena apapun yang ditangani beliau ujung-ujungnya viral aja gitu. Ada yang menanggapinya, ada yang menghormatinya, ada yang tidak menyetujuinya. Jadi itu yang saya bilang pejuang hukum kontroversial. Tetapi sampai pada akhirnya dia membuktikan bahwa dia bukan pengkhianat hukum, dia seorang yang bertahan sebagai pengacara yang baik. Walaupun sempat diserang kiri kanan, bahkan beliau buat kumpulan nabirong sekaligus gitu ya kan. Dalam bahasa Batak artinya yang hitam gitu ya kan. Tetapi maksudnya dengan baju hitam tetapi dengan hati putih, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Apa dia tadi kan kata Pak Partaya keinginannya pengen memakai baju putih-putih. Mungkin kalau dari itu apa sih Mas dan ada maknanya nggak sih Pak? Ya mungkin ada dua hal gitu. Yang pertama dia tahu bahwa dalam hidup ini pasti ada bintik-bintik hitam. Dan tetapi yang dia mau buktikan, satu, dia punya hati putih, hatinya selalu bersih gitu. Dan yang kedua, dia menyambut anugerah Tuhan, bahwa khususnya menjelang Paskah ini dia tahu bahwa dia akan berangkat, dan dia tahu persis Yesus yang mati dan bangkit menyucikan segala dosa dan kesalahan. Kira-kira begitu yang saya mengerti dan tanggapi. Oke. Doanya Pak. Mungkin doanya Pak Pendeta. Ya doanya pasti yang pertama untuk keluarga ya, mendapat kekuatan. Yang kedua beliau adalah seperti saya bilang pejuang hukum kontroversial. Jadi biarlah anak-anaknya kemudian bisa melanjutkannya, walaupun sekarang yang terlihat bahwa anak prianya yang itu yang banyak berkecimpung dalam dunia hukum. Nah, kita harapkan supaya beliau juga satu saat, karena sekarang beliau masih muda aja udah banyak karya yang bagus, kiranya ke depannya akan lebih dahsyat lagi. Oke, amin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.